ke materinya. Oke, siap. Aku izin share screen ya. Oke. Oke. Oke, sebentar. Ada yang belum bisa untuk diiniin. Mungkin sebentar ya Mbak Debi, 3 menit untuk nge-setting. Oke. Oke, silakan Kak Ida. Oke, mungkin teman-teman yang baru join, sekali lagi ya, saya mau mengingatkan untuk absensi. Nanti absensinya akan saya share di grup WhatsApp. Jadi, teman-teman langsung isi aja ya untuk sesi hari ini, itu absennya langsung diisi setelah dibagikan. Kemudian nanti yang ini ya, yang mau recordingnya, itu yang tanya recordingnya, nanti akan saya update linknya di grup WhatsApp. Dan teman-teman juga jangan khawatir kalau misalkan yang ketinggalan untuk hari ini atau nggak bisa join, itu materinya akan saya share juga, PDF materinya di grup WhatsApp. Jadi bisa dipelajari ulang. Gitu. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin Mbak Debi boleh bisa bantu share screen nggak di yang aku kirim di chat? Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan ya, Nida ya? Oke, sip, sip. Mungkin boleh di next. Oke. Oke, sip. Teman-teman semua, kenalin nama aku Nida. Untuk teman-teman semua gitu ya, aku di sini di Niaga Hoster sebagai ex researcher gitu yang emang kenapa akhirnya ngisi design thinking karena mungkin banyak mengulik tentang design thinking gitu ya, yang akhirnya termasuk proses problem solving. Kalau dijelaskan secara singkat, yang fokusnya kepada kebutuhan user atau penggunanya gitu. Mungkin boleh next lagi. Oke, nah di sini kalau misalnya teman-teman semua nanti akan ada workshop design thinking setelah aku ngejelasin tentang design thinking itu sendiri. Jadi kalau untuk workshop design thinking biasanya kita lakukan secara offline gitu ya. Kalau secara offline banyak kelihatan gitu ya, kertas-kertas gitu, kreatif prosesnya kelihatan gitu. Prosesnya biasanya secara tangible gitu ya, mainin langsung freehand gitu ya, gambar di tangan gitu ya. Tapi kalau ini online nanti akan ada frameworknya terus
Dan nanti mungkin teman-teman kalau yang udah terbiasa pakai aplikasi Mairo, nah nanti aku untuk memandu workshopnya kita akan gunakan aplikasi Mairo. Oke, nextnya. Nah, kalau tanya tentang design thinking, mungkin boleh di next lagi. Di sini banyak gitu yang udah tahu tentang misalnya critical thinking gitu ya, mungkin system thinking dan design thinking gitu. Tapi kalau aku mau ngejelasin di sini sebenarnya penekanannya adalah di innovation gitu. Jadi design thinking adalah berpikir secara divergent atau berpikir secara luas yang kaitannya itu dengan creative thinking atau gimana cara kita memaksimalkan potensi kreatif atau mengeluarkan ide-ide kreatif yang ada di otak kita untuk problem solving gitu ya. Dan akhirnya akan menjadi sebuah innovation. Dan fokusnya kepada human centered approach atau fokusnya kepada pengguna gitu. Nah, kalau misalnya creative thinking mungkin yang teman-teman udah pernah pelajari gitu ya, atau yang teman-teman sering lakukan sekarang adalah data driven gitu ya, approach-nya kepada large volume information gitu, dan akhirnya kan bisa menganalisis suatu situasi atau kondisi. Kalau system thinking mungkin lebih holistik lagi, lebih zoom out gitu ya, holistic approach gitu ya. Jadi hubungannya adalah untuk kompleks problem solving. Nah, di design thinking ini mungkin kita mainin suatu objek dan subjek yang lebih mendetail lagi, fokusnya kita pendekatannya kepada human-nya, penggunanya, kepada user-nya gitu ya. Yang akhirnya ya kita juga akan menggunakan si critical thinking ini dan system thinking ini tergantung dengan masalah apa yang akan kita selesaikan ketika akhirnya kita mau problem solving gitu dengan mindset design thinking. Jadi kalau misalnya design thinking ini dibilang sebagai apa, ya design thinking bukan berbeda gitu ya, jenis yang berbeda dengan akhirnya critical thinking dan system thinking gitu, tapi ini mungkin lebih ke mindset kita untuk akhirnya melihat suatu masalah atau keseharian yang akan kita selesaikan gitu. Nextnya, kalau teman-teman semua ngeliat gitu ya di Google cari design thinking itu apa gitu, nah mungkin di sini banyak gitu gambar-gambar warna-warni, sifatnya ada stepping, ada stage gitu ya, ada mungkin ada 5, ada 6 stage gitu di design thinking, terus panahnya bervariasi gitu ya, bisa kayak non-linear proses, bolak-balik gitu, terus ada keterangannya gitu. Nah mungkin di sini semuanya benar gitu ya, jadi design thinking ini secara simpel adalah pertama kali diciptakan gitu ya, untuk akhirnya gimana sih kita bisa nge-capture proses berpikir desainer, namanya design thinking, yang terlihat abstrak gitu ya, tapi proses berpikir ini menarik dan sepertinya bisa digunakan oleh orang-orang non-desainer akhirnya untuk mengcapture, untuk akhirnya melakukan suatu proses yang sama seperti desainer. Dan ujungnya adalah fokus kepada si human-nya atau penggunanya, dan mengandalkan gitu ruh dari design thinking ini adalah empathize atau gimana caranya kita mengcapture suatu informasi, mengcapture apa yang kita lihat sesuai dengan penggunanya, sesuai dengan si manusianya itu sendiri gitu. Nextnya lagi. Nah, kalau tadi aku udah ngobrolin tentang design thinking yang sempat mention juga kalau itu adalah proses berpikir secara meluas atau divergent thinking gitu, yang itu kaitannya erat dengan kreatif proses gitu. Jadi aku kalau kasih contoh misalnya gimana sih proses desainer ini menciptakan suatu solution gitu ya untuk memecahkan suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda, dengan kreatif proses, dengan berpikir secara meluas gitu yang akhirnya menciptakan suatu innovation. Gampangnya mungkin aku ambil contoh kemarin waktu COVID ada mungkin kebijakan untuk akhirnya kita jaga jarak dan akhirnya menjaga protokol kesehatan. Nah, dari situ gitu ya, mungkin akhirnya ketika anak-anak kecil ini gitu ya yang masuk ke sekolah dengan harus mereka menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan lainnya gitu. Gimana sih akhirnya untuk kita menciptakan suatu solution atau produk yang fit dengan penggunanya, dengan spesifik orangnya yang akan menggunakan, yaitu anak kecil gitu, yang ada di TK atau SD gitu ya, dengan kebiasaan atau aktivitas mereka gitu, kesukaan mereka apa gitu, yang akhirnya solusinya ya seperti ini gitu, dengan suatu produk yang mereka bisa pakai, bentuknya kayak mainan, macem-macem gitu ya, sesuai dengan preferensi mereka, kesukaan mereka gitu ya, lucu-lucu gitu. Dan ini sifatnya sangat nyaman gitu dipakai, maksudnya anak kecil ini secara motivation mungkin akan senang dengan memakai ini dibanding dengan masker atau mungkin akhirnya face shield yang secara formal gitu yang biasanya digunakan. Nah, ini adalah bagian dari gimana caranya creative thinking ini atau akhirnya cara berpikir meluas ini untuk menyelesaikan masalah digunakan dalam akhirnya proses problem solving.
Mungkin itu. Next yang lagi. Oke, ini mungkin sebelumnya ada video YouTube, mungkin Mbak Debbie boleh diputar videonya. Oke, ini udah ke YouTube-nya? Oh, udah. Oke. Cuman suaranya kedengeran deh. Suaranya ya? Kedengeran. Oke. Ini aku sambil jelasin aja. Jadi David Caley mungkin adalah suatu founder design thinking gitu ya. Dari design thinking dia menciptakan suatu proses ini dari sudut pandang bisnis yang akhirnya tadi dia mengcapture pola proses kreatif designer untuk menciptakan masalah gitu. IDEO ini sekarang mungkin adalah suatu company konsultan design gitu, konsultan bisnis yang mungkin produk pertama kali adalah mouse. Mouse yang pertama kali kita gunakan gitu ya, itu adalah produknya IDEO dengan Apple gitu, kolaborasi. Fokusnya adalah problem solving yang fokusnya kepada pengguna. Jadi kalau di design thinking ini yang sekarang Don Norman ini akhirnya punya salah satu profesor di Stanford. Nah, di Stanford ini mungkin ada salah satu kelas di mana teman-teman semua nanti dari multidisiplin ilmu kita discuss untuk menyelesaikan berbagai problem dengan metode design thinking gitu. Jadi namanya ada design challenge dan nama laboratoriumnya design school. Fokusnya tadi 3, ini prosesnya. Yang pertama akhirnya kita bisa bertanya gitu ya, frame of question, terus ntar inspirationnya apa, idenya apa, habis itu kita bikin produknya, prototipenya, terus nanti kita belajar lagi dari prototipe yang udah kita bikin, habis itu kita demonstrasikan, sharing ke teman-teman untuk dapat feedback. Dan sifatnya ini adalah suatu proses yang non-linear gitu, jadi bisa bolak-balik gitu. Ketika kita punya salah di proses creating atau penciptaan gitu, misalnya teman-teman semua ada blocker atau ada kendala ketika akhirnya menciptakan website atau misalnya menciptakan tema website apa sih yang sesuai gitu, kekurangan information, kita bisa balik lagi ke akhirnya mengulik sebenarnya yang akan menggunakan website kita siapa, segmentasinya itu siapa, motivasi mereka menggunakan websitenya itu apa. Kita bisa akhirnya proses ini ya non-linear aja sesuai dengan kebutuhan kita, dengan fokus dari center dari proses kita adalah penggunanya gitu, spesifik detail penggunanya. Mungkin udah Mbak Debbie boleh di Oke. Lanjut ke PPT-nya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, Anjida. Iya, siap, boleh. Oke. Nah, ini David Kelly tadi aku udah jelasin. Nah, ini adalah proses design thinking. Kalau tadi teman-teman ngelihat banyak banget proses design thinking yang berbeda-beda, tapi biasanya patokannya untuk akhirnya pertama kali kita belajar design thinking adalah proses ini gitu. Kalau teman-teman fokus ke yang warna oranye atau tahap ideation gitu, ketika akhirnya teman-teman mungkin mengeksplor berbagai inspirasi, mengeksplor berbagai ide gitu ya, itu adalah proses creative thinking, di mana proses creative thinking ini diandalkan gitu ya di proses ideation gitu. Nah, di sebelumnya gitu kita punya yang pertama adalah ruhnya design thinking yaitu empathize. Nah, mungkin kalau di empathize ini fokus kita adalah kepada kebutuhan penggunanya. Jadi mungkin kita bisa bagi ke 3 bagian. Yang pertama, apa akhirnya kebutuhan dari pengguna gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan ketika akhirnya mereka menggunakan produk kita? Atau contohnya apa sih yang mereka butuhkan ketika akhirnya mereka masuk ke dalam mungkin produknya misalnya berupa digital produk yaitu website gitu, website kita gitu. Apa sih informasi yang ingin mereka dapatkan gitu dari website kita, misalnya itu. Yang kedua adalah selain kebutuhan adalah motivasi apa yang akhirnya menggerakkan mereka untuk akhirnya masuk ke dalam produk kita, menggunakan produk kita. Dan yang ketiga mungkin akhirnya pain dan gain atau apa goals yang ingin, objektif yang ingin mereka
dapatkan dan apa mungkin kendala yang nantinya akan mereka rasakan gitu. Jadi kita bisa ulik di dalam proses empathize ini dengan aspek tadi gitu ya, melihat apa motivasi mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa kendala yang akan mereka rasakan ke depannya atau yang pernah mereka rasakan gitu. Nah, ketika akhirnya empathize ya pendekatannya fokus lagi, kita bisa tanyakan langsung kepada calon pengguna kita gitu ya, calon yang akan menggunakan atau melihat atau yang menjadi target user dari produk kita, boleh produk digital, non-digital, dan lainnya. Jadi produknya ya sangat eksploratif, apapun solusinya, apapun produknya, kita tanamkan yang pertama adalah empathize gitu. Dengan cara apa? Mungkin yang akhirnya teman-teman udah pernah lakukan, mungkin observasi gitu ya, research. Nah, tapi akhirnya pendekatan yang paling gampang adalah dengan cara kita one on one melakukan interview gitu, dengan orangnya atau dengan pengguna kita gitu. Nah, di situ kita bisa mapping ketika akhirnya kita dengerin orang ngomong, ketika akhirnya kita mengulik motivation mereka, mengulik profil mereka, kebutuhan mereka, ada beberapa hal yang mungkin kita perhatikan adalah apa yang mereka katakan, yang pertama, yang kedua, apa yang mereka pikirkan, habis itu apa yang pernah mereka dengar sebelumnya, dan apa yang akhirnya mereka rasakan gitu. Jadi selain surface information, kita bisa tahu feeling mereka gitu. Empathize adalah itu, dan tidak ada judge di empathize. Jadi ketika akhirnya kita menjadi orang yang akan mendengarkan mereka, orang yang akan mengempathize mereka, kita hanya perlu mendengarkan, mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Dan yang kedua, proses selanjutnya adalah divine. Ketika akhirnya kita mendapatkan informasi yang sangat banyak gitu ya, informasi yang sangat luas ini, gimana akhirnya proses divine ini bisa menjadi jembatan gitu ya. Akhirnya diproses, dianalisis gitu, di proses divine, apa aja sekiranya informasi yang bisa menjadi insight gitu. Informasi yang bisa kita transformasikan ke dalam suatu ide. Ide ini adalah berupa solusi. Nah, dari setiap tahapan, jadi di proses empathize, di proses divine, dan nanti proses ideation, itu akan ada tools-nya sendiri gitu. Jadi sangat kontekstual ketika akhirnya kita belajar design thinking ini gitu ya. Dari setiap tahapnya kita punya framework yang emang kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi nanti ketika akhirnya ada di proses ideation, gimana akhirnya proses ideation ini memanfaatkan kreatif proses gitu ya, mengeksplor berbagai ide atau solusi gitu ya yang menarik. Di sini kita punya selanjutnya adalah prototype gitu ya. Design thinking ini mungkin akhirnya mengandalkan gitu ketika kita menciptakan suatu solusi itu tuh nggak cuma bentuknya ya solusi aja gitu, kita beneran menciptakan solusinya gitu berupa prototype gitu. Jadi mungkin kalau prototype gambarannya adalah suatu solusi, suatu produk mungkin yang akhirnya kita bisa pengguna bisa gunakan gitu ya, contoh gitu, sampel produk gitu mungkin ya. Nah, nanti dari hasil prototype yang kita kasih kepada pengguna gitu ya, nanti kita dapat feedback gitu ya. Nah, akhirnya feedback itulah yang menjadi pembelajaran untuk kita akhirnya generate ide lagi gitu. Jadi contohnya kalau teman-teman biasa pakai aplikasi gitu ya, di aplikasi itu ada update version terus gitu ya. Mungkin akhirnya itu adalah tahap ketika akhirnya ingin produknya tuh terus terdevelop gitu. Akhirnya produknya terus berkembang gitu. Jadi ketika kita udah meluncurkan produknya dengan fitur seperti ini gitu ya, mungkin akhirnya dari situ kita bisa mendapatkan feedback dari penggunanya langsung, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, apa sih errornya, apa sih kendalanya, apakah fitur yang kita luncurkan itu berimpact gitu ya untuk akhirnya produk kita ke depannya. Nah, nanti dari situ kita generate lagi, kita benerin lagi, nah nanti kita launching lagi akan ada version baru. Nah, itu adalah proses design thinking yang akhirnya ya itu nggak linear gitu. Oke, next-nya lagi. Nah, di sini jadi kita tadi udah non-linear proses, udah diceritain. Nah, ini adalah emang beneran nggak ada proses yang linear untuk akhirnya kita tackling problem juga. Dan di sini ketika akhirnya fokusnya di design thinking, karena akhirnya penekanannya adalah innovation gitu ya, suatu hal innovation itu apa sih? Innovation adalah ketika kita menciptakan solusi, kita bisa menciptakan solusi itu berbeda gitu, ada improvement gitu ya dari mungkin solusi-solusi atau produk sebelumnya gitu. Ada mungkin
highlight point yang emang nggak pernah diciptakan dari sebelumnya, atau akhirnya kita menggabungkan berbagai referensi untuk kita jadikan satu produk gitu ya, atau kita jadikan satu solusi. Nah, ketika kita bicara design thinking, kita mengandalkan dua cara kita berpikir, yaitu divergent thinking dan convergent thinking gitu. Jadi divergent adalah gimana caranya kita bisa berpikir secara meluas gitu, dan convergent thinking gimana caranya kita bisa berpikir secara menyempit dan fokus ke solution gitu. Nah, untuk yang pertama, di tahap apa kita akhirnya menggunakan divergent thinking atau berpikir secara meluas. Tadi kalau aku udah jelasin, di setiap step design thinking ada macam-macam, dan kita menggunakan proses divergent dan convergent thinking ini ada di setiap step. Jadi mungkin ketika empathize, kita divergent dulu, ketika kita mau ngedefine gitu ya, analis, kita convergent dulu. Nah, nanti di define kita divergent lagi, meluas lagi, nanti kita convergent lagi. Di ideate juga seperti itu. Jadi di setiap step kita mengandalkan proses yang kita bisa mengeksplorasi ide, mengeksplorasi information, dan kita menfokuskan kepada salah satunya gitu. Itu mungkin adalah kunci dari gimana caranya kita melatih pola creative thinking dalam proses design thinking gitu. Next-nya. Ini mungkin tadi sama, ini diagram sama, cuman ini tadi prosesnya sebenarnya lebih kepada gimana sih, di tahap apa sih kita bisa fokus kepada divergent, berpikir meluas, dan convergent thinking gitu. Jadi kalau ini biasanya disebut double diamond process gitu ya, jadi ini kayak ada 2 diamond. Ketika akhirnya kita mau mengobserve gitu, kita empathize, kita mencari information, itu kita divergent thinking atau berpikir secara meluas gitu. Nah, nanti di bagian yang satunya gitu ya, ketika akhirnya kita mau menganalisis informasi-informasi yang kita dapatkan, atau kita mau mendapatkan insight dari informasi atau material yang udah kita dapatkan, nah kita akan berpikir secara mengerucut atau akhirnya convergent thinking. Nah, ketika di situ udah mendapatkan information dan kita analisis gitu ya, udah melakukan proses berpikir meluas dan menyempit, di sini kita punya specific problem. Jadi kita dapatkan specific problem dari proses divergent dan convergent thinking yang pertama. Nah, setelah itu kita akan menciptakan suatu ide dari problem itu, ide solusi, ide untuk menyelesaikan masalahnya, di mana proses ini adalah proses berpikir kreatif gitu. Dan di sini kita lakukan proses divergent thinking atau akhirnya proses berpikir secara meluas gitu. Jadi ketika akhirnya kita melakukan proses berpikir secara meluas, mungkin yang diandalkan adalah secara kuantitas bukan kualitas gitu ya. Jadi apapun yang ada di otak kita gitu ya, keluarkan apapun yang ingin kita tahu gitu ya, kita coba cari tahu, kita ulik lebih dalam gitu. Di situ adalah proses berpikir secara meluas. Jadi tidak ada batasan, tidak ada salah benar gitu di situ. Nah, ketika kita udah menciptakan ide di double diamond yang terakhir, kita coba untuk akhirnya memfokuskan lagi ide kita yang mana yang akan kita pilih gitu, yang akan kita hasilkan prototipenya, akan kita create gitu, yang akan kita bikin untuk akhirnya kita ciptakan solusinya dan kita bisa tes langsung kepada penggunanya. Dan proses ini ya akan seperti itu gitu. Mungkin akhirnya double diamondnya nggak akan cuma 2, nanti akan berturut gitu ya sampai beberapa proses yang akhirnya kita nemu solution yang fit gitu. Nah, solution ini sebenarnya apa? Sebenarnya ketika kita punya mindset menciptakan suatu solution, hal yang penting adalah solusi itu akan selesai gitu ya, solusi itu akan berhasil ketika kita menemukan masalah baru di solusi yang kita bikin gitu. Jadi ketika kita ngerasa solusi kita udah oke-oke aja, ya solusi itu belum selesai gitu. Jadi kita perlu ulik lagi sebenarnya problemnya apa, sebenarnya apa yang kurang, feedback dari pengguna atau yang merasakan atau yang menggunakan produk kita, yang melihat mungkin produk-produk kita itu seperti apa gitu. Dan ketika akhirnya kita menemukan problem lagi, solution itu akan selesai. Jadi solution akan selesai ya kalau kita menemukan problem baru dari solution yang udah kita bikin. Nah, dengan mindset itu tadi jelas kalau yang aku tadi udah ceritakan gitu ya, ya ini non-linear proses dan sifatnya akan looping gitu. Sifatnya akan terus-menerus, iterasinya akan terus-menerus gitu ya, nggak akan ada selesai gitu. Karena kita akan mendapatkan suatu masalah terus dari solution kita gitu. Dan ini mungkin adalah mindset di mana kita bisa melatih growth mindset kita, melatih cara pandang kita terhadap solusi kita sendiri gitu. Next-nya.
Nah, kalau tadi aku bicara banyak mention tentang fokus kepada usernya, fokus kepada penggunanya gitu ya, fokus kepada mencari informasinya seperti apa. Nah, ini mungkin gambar yang cukup representatif untuk aku menjelaskan apa sih human centered design, apa sih fokus kepada pengguna itu gitu. Jadi, ketika di tahap empathize atau di tahap-tahap lain design thinking, kita selalu mengutamakan penggunanya, mengutamakan usernya, siapa yang menggunakan produk kita gitu ya, kebutuhan mereka apa, motivasi mereka apa gitu ya, kendala yang mereka alami apa gitu. Jadi contohnya ketika kita penggunanya adalah seorang bayi ini gitu ya, dan kita sebagai orang yang tidak menggunakan mainannya gitu ya, yang kita lihat mungkin ya kita seneng aja gitu ngelihat mainan ini tuh muter-muter gitu ya, kita bisa ngelihat wajah-wajah hewan yang lucu-lucu gitu ya, ada gajah mungkin ya, ada tikus dan lainnya gitu. Tapi ketika usernya adalah si bayi ini gitu ya, si bayi ini yang dilihat hanya bagian bawahnya aja gitu. Jadi fokus kepada pengguna adalah gimana letakkan kacamata kita gitu ya di dalam kacamata pengguna gitu. Andaikan aku menjadi dia, andaikan aku menjadi yang menggunakan, apa sih yang aku rasakan? Apa sih aku lihat gitu ya. Jadi solusinya ya nggak bias kepada apa yang ada di pikiran kita. Solusinya nggak bias apa yang ada dalam apa yang kita bisa ciptakan gitu, apa keahlian kita. Jadi di sini ketika akhirnya kita akan menciptakan solusi dengan mindset human centered design dan design thinking, kita akan lebih eksploratif dan kita akan lebih banyak belajar gitu ya. Karena kebutuhan orang-orang akan beda-beda gitu ya, dan kita harus mempelajari itu dan kita harus memprovide itu gitu. Nextnya. Nah, jadi tadi ini prosesnya sama, non-linear proses juga. Sebenarnya kalau misalnya udah ngobrolin design thinking, ya kita semua desainer gitu ya. Bahkan ketika akhirnya kita mau problem solving dalam in daily life gitu ya, problem keseharian kita gitu ya, ketika mau kita design thinking dalam hal-hal sederhana, itu mungkin akhirnya ya kita bisa sebenarnya untuk akhirnya menciptakan itu fokus kepada apa yang sebenarnya kita butuhkan sendiri. Nah, masalah design thinking ini sebenarnya masalah jam terbang, di mana caranya akhirnya kita bisa terus melatih tadi proses divergent thinking, convergent thinking, proses akhirnya fokus kepada kebutuhan penggunanya, kebutuhan usernya, dan akhirnya solution yang iteratif yang akhirnya kita terus develop lagi, kita terus improve lagi gitu. Jadi design thinking adalah sebuah set. Mungkin aku akan jelasin itu dulu. Nanti Mbak Debbie mungkin boleh share link Miro-nya, jadi nanti kita akan workshop, aku jelasin setiap tahapnya gitu. Oke. Nanti Oke. teman-teman boleh masuk ke link Miro-nya ya. Oke, ini aku stop share dulu ya. Boleh. Oke, untuk link Miro-nya sebentar aku bantu share di grup WhatsApp juga ya, teman-teman. Oke, apakah sudah bisa masuk teman-teman untuk Miro-nya? Sudah saya share. Ini saya share lagi di kolom chat ya. Oke, silahkan masuk. Sebenarnya udah beberapa yang sudah join ya. Oke. Oke, mungkin yang udah join boleh ngisi namanya tadi, check in dulu di atas, dari mana asalnya boleh. Untuk linknya bisa ini apa Mas Aryo bisa langsung sign in aja via Google. Tuh linknya udah saya share di grup WhatsApp sama di ini apa namanya kolom chat, bisa langsung diklik aja. Oke, saya bantu share screen juga ya sebentar.
Oke. Kanida, ini ada pertanyaan, sign up-nya bebas atau harus Gmail? Sign up-nya boleh langsung Gmail ya. Oke. Mungkin sampai 16.05, 2 menit aku kasih waktu untuk teman-teman nanti ngisi semua gitu ya namanya dan asalnya dari mana gitu. Iya, silakan teman-teman yang sudah join boleh ini ya, langsung diisi aja itu dengan sticky note-nya. Oke, sudah ada 14 orang ya. Silakan langsung ke atas saja teman-teman. Boleh Oke. tulis nama dan domisilinya. Nanti ini untuk framework-nya teman-teman bisa copy paste aja gitu ya di framework. Nanti teman-teman boleh klaim ini punya siapa gitu. Nanti teman-teman ngisinya sendiri ya di setiap framework-nya masing-masing punya sendiri. Jadi boleh diklaim aja gitu di atas ada yang bisa di copy. Copy di sini. Tinggal copy paste aja gitu. Copy paste frame ini. Ini mungkin misalnya yang punya Mas Denny udah ada di sini ya, frameworknya Mas Firman juga udah ada di bawah sini, bisa diklaim aja nanti namanya ditaruh atas frameworknya gitu.
Oke. Nah, mungkin kayak Mbak Debbie, aku boleh share screen ya. Kayaknya ini bisa deh udah. Oke. Ini aku udah kelihatan share screen ya. Oke, udah kelihatan. Nah, ini teman-teman semua nanti di copy paste aja yang atas ini. Jadi nanti teman-teman akan copy paste aja yang sini. Nanti diklaim di bawahnya gitu ya, ada namanya. Habis itu berarti yang frame ini karena atasnya namanya Pak Andi gitu ya. Jadi mungkin ini punya Kak Andi gitu. Di sini juga udah diklaim semuanya. Untuk cara makainya ntar kalau mau sticky notes tinggal diklik gitu ya. Yang ini diklik aja. Kalau mau ngetik di sticky note-nya diklik 2 kali. Nah, jadi teman-teman sembari teman-teman semua ngeklaim gitu ya, frame teman-teman masing-masing. Mungkin aku juga coba bantu juga. Biasanya Ctrl C, Ctrl V gitu udah bisa. Langsung Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini yang belum ada namanya boleh diambil framework-nya. Oke, sip. Nah, mungkin aku sambil briefing, teman-teman boleh sambil ngedengerin. Yang pertama, ini tadi di tahap empathize, kita mengekspor information dari usernya sendiri, tapi yang ditekanin di sini adalah kita mencoba merefleksikan kalau misalnya usernya kita gitu. Jadi, misalnya teman-teman akan ditulis dulu ya di sini. Jadi, misalnya apa website gitu ya, atau tema website apa yang teman-teman mau bikin. Misalnya aku akan membuat tema website portofolio gitu ya. Nah, ketika aku ingin membuat tema website portofolio, misalnya aku adalah orang gitu ya yang ingin melihat portofolio orang lain gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin aku lihat atau apa sih yang ingin suatu hal yang ingin aku lihat di portofolio itu. Tulis di sini sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus ketika aku pernah melihat suatu website portofolio misalnya, sebenarnya apa sih yang harus diimprove gitu dari portofolio, website portofolio yang udah ada, nanti ditulis banyak-banyaknya juga. Nah, nanti di kolom 3 ada pertanyaan nggak? Misalnya, gimana ya caranya untuk bikin website portofolio yang seperti ini? Gimana ya caranya untuk membuat misalnya masalah teknis ya, untuk melakukan seperti apa gitu, kalau ingin menciptakan website portofolio dengan spesifikasi seperti apa gitu. Nah, nanti apakah ada ide gitu, nanti boleh ditulis ide juga sebanyak-banyaknya gitu ya. Minimal di setiap space ini gitu ya, ada 5 mungkin yang terisi. Karena kita sekarang lagi proses berpikir secara meluas gitu ya, divergent thinking gitu ya. Jadi apapun yang ada di pikiran kita itu boleh kita masukkan dan kita tuliskan. Kenapa seperti itu? Karena otak kita lebih gampang untuk memproses suatu ide yang sifatnya tangible atau visual gitu, yang kelihatan gitu. Jadi ini akan mudah di-track gitu ya. Ide-idenya akan mudah di-track nanti uh, oleh diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak kebingungan gitu. Sebenarnya kita mau bikin apa sih gitu. Jadi yang pertama, apa yang akhirnya works gitu ketika akhirnya kita membuat tema website portofolio, boleh fiturnya suatu hal yang positif gitu ya. Atau kalau teman-teman akhirnya pernah ngeliat, boleh reflektifkan lagi gitu. Udah pernah bikin, misalnya tema website ini bebas ya. Kalau aku kasih contoh website portofolio. Yang bisa diimprove dari yang udah ada sebelumnya gitu, itu apa. Kalau ada question misalnya, sebenarnya gimana sih cara-cara untuk menciptakan website yang nggak kita tahu gitu, yang kita nggak bisa bikin gitu, atau hal-hal teknis lainnya gitu. Kalau ada ide gitu ya, ini mungkin bisa kayaknya aku mau bikin ini deh, mau nambahin fitur ini menarik. Nah, ini boleh diisi, kita explore dulu gitu ya. Untuk bagian pertama aku mungkin boleh kasih waktu sampai 16.20 untuk mengeksplor teman-teman satu frame yang ini gitu. Mungkin boleh mulai gitu ya dari sekarang, nanti mungkin Mbak Debbie akan mengingatkan kalau udah 16.20 gitu. Oke. Oke, silakan teman-teman bisa dimulai. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, boleh apa namanya langsung open mic aja ya, bisa langsung tanya kalau teman-teman bingung atau ada yang mau ditanyakan terkait workshopnya, atau boleh drop pertanyaannya di kolom chat ya, nanti akan saya bantu bacakan.
Nah, ini yang teman-teman kalau misalnya belum punya frame-nya, ini aku kasih frame-nya yang masih kosong, yang belum ada namanya, boleh diklaim ya punya siapa gitu. Nanti mungkin absensi dan lain-lain boleh dilihat juga Mbak Debbie dari frame-frame teman-teman yang udah taruh di sini gitu ya Mbak. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan, sudah diklaim apakah orang lain tidak bisa pakai? Kak Nida, untuk cara klaimnya gimana? Apakah cuma ditulis Oke. aja namanya? Ditulis aja namanya di atasnya ya. Kayak gini, misalnya kalau ini punya Kak Najah gitu, nanti boleh ditaruh atasnya frame-nya. Dan di sini di sebelah kanan masih ada yang kosong, kalau mau klaim tinggal ditulis nama aja, pakai sticky notes gitu ya, ini punya siapa, boleh. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Haryo. Kak, design thinking merupakan pendekatan untuk membuat desain secara terstruktur. Apakah benar demikian? Oh, Yang saya maksudkan adalah pembuatan desain website ya, Kak. oke. Sebenarnya ada berbagai macam cara, tapi ini adalah proses kreatifnya aja gitu. Kalau secara struktur mungkin kita bisa pakai Scrum gitu ya, itu juga perpanjangan dari design thinking gitu. Mungkin ada tools lain, tapi sebenarnya ini adalah proses untuk gimana caranya, mungkin kalau dari website, supaya website kita itu sesuai gitu ya, fitur-fiturnya gitu, atau engagement-nya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan audiens kita yang akan masuk ke dalam website kita gitu. Jadi kita gimana caranya melihat gitu ya, ketika kita menciptakan website kita, melihat mengempathize gitu ya, ketika kita menjadi penggunanya gitu, apa aja informasi mungkin yang kepengen kita tahu gitu ya, apa aja sih fitur yang kepengen kita tahu di situ gitu, apa aja sih sebenarnya yang relate yang harus dimasukin gitu, headline-nya gitu ya, mungkin ketika ada di home secara detail gitu, warna bahkan secara detail gitu. Jadi ketika kita ingin mengulik semua konten itu ya secara interface atau secara experience di dalam websitenya, kita bisa menggunakan mindset ini, di mana kalau kita ingin mencari tahu informasinya ya kita mencari tahu dari penggunanya langsung, kita mengempathize penggunanya secara langsung. Mungkin itu. Oke, ini dari Mas Haryo juga ya, karena selama ini saya belum pernah membuat design thinking dalam membuat design thinking dalam membuat website ya. Jadi mungkin belum kebayang ya sebelumnya ya, Mas Aryo ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin tools-nya bisa dicoba gitu ya. Nanti gitu untuk akhirnya kalau mau mencari informasi gitu atau menciptakan website gitu ya, untuk creative thinking-nya gitu gimana sih untuk kita bisa menggunakan design thinking ini gitu untuk related project apapun gitu. Misalnya mau di luar website atau di website juga bisa. Cuman kalau untuk di website ya berarti penekanannya akan banyak di experience-nya gitu ya, experience penggunanya seperti apa, interface websitenya seperti apa gitu, termasuk dengan konteks informasi gitu ya, konteks-konteks headline yang ada di situ gitu, konteks misalnya warna, desain gitu, atau tema yang lagi tren gitu ya, tren website gitu. Nah, itu kita bisa ulik gitu menggunakan ini.
Oke, ini sisa 2 menit lagi ya, teman-teman. Yang belum mungkin bisa dilengkapi dulu. Oke, Kanida ini udah 16:20. Mungkin bisa dilanjut atau ada tambahan waktu? Oke, mungkin karena teman-teman di sini masih banyak yang belum mengisi gitu ya. Nanti boleh teman-teman explore lagi. Aku kasih waktu mungkin 10 menit untuk teman-teman ngisi selengkap-lengkapnya gitu. Mungkin karena ini prosesnya adalah eksploratif, di mana berpikir secara luas gitu ya. Jadi boleh diisi sebanyak-banyaknya, diulik lagi gitu. Kalau ada gambar-gambar, ada foto gitu ya, mungkin yang jadi reference itu boleh banget gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Center. Setiap orang menuangkan ide dan gagasan di masing-masing gitu ya, Kak Nida ya? Betul. Di setiap ini ya frame-nya ya. Jadi mungkin kalau aku di sini udah ada misalnya redesign Firman Works gitu, Firman's Works. Nah, jadi apa yang akhirnya berhasil karena redesign berarti udah kelihatan ya apa yang harus diimprove gitu ya, apa ada pertanyaan gitu atau ada ide lain gitu ya mungkin. Nah, itu mungkin boleh sebanyak-banyaknya diisi lagi gitu. Atau misalnya ada nih bikin jacksyef.com gitu. Ternyata apa yang harus diimprove ternyata udah kelihatan gitu ya, apa yang berhasil gitu, yang udah mungkin hal-hal positifnya yang udah thread yang udah berhasil gitu. Boleh ditulis gitu, atau yang menarik boleh ditulis. Detail ide lain juga boleh ditulis. Kalau ada pertanyaan teknis boleh ditulis gitu. Tapi mungkin kita bisa explore sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya selain color palette mungkin kita bisa ciptakan misalnya visual identity yang lain gitu, atau logo mungkin ya, selain color palette gitu ya, yang terkait dengan visual apa aja sih gitu, terlepas dari color palette boleh ditulis lagi gitu. Nanti teman-teman boleh explore aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi ini mungkin boleh berguna juga buat kedepannya kalau teman-teman ntar di akhir akan mengerjakan projectnya gitu ya. Ini akan berguna gitu ide-ide ini. Seperti itu. Oke. Oke, ini saya juga mau menanggapi dari Mbak Dewi ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan emang mengalami kendala untuk kelas sore hari ini, jangan khawatir, nanti akan ada recordingnya ya, teman-teman. Untuk recording hari ini akan di-share setelah sesinya selesai, kemudian materinya juga akan saya kirimkan gitu. Jadi bisa dipelajari kembali ya, dipelajari ulang gitu. Oke, ini sampai 16:30 ya, Kak Nida ya jadinya ya. Oke, betul.
Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Santer. Template sesuai kategori ada atau enggak nih? Misalnya company profile gitu. Company profile, template sesuai kategori. Template sesuai kategori. Ini maksudnya gimana ya, Kak? Iya, mungkin bisa open mic aja Kak Santer kalau misalkan mau bertanya. Oke, ini maksudnya di Steam ini tidak ada berupa template kah, Kak Nida? Mungkin framework ya. Jadi kalau aku boleh share screen, ya kayak di slide tuh ada beberapa framework gitu yang aku pakai. Nah, kita tuh sekarang lagi di tahap ini gitu. Jadi ya kalau misalnya template ya sesuai dengan kebutuhan, misalnya mau interview gitu ya, mau ngulik informasi dari penggunanya, ya ada template-nya sendiri gitu. Tapi mungkin yang aku provide di sini, karena akhirnya kepengen nge-explore dari current work gitu ya, pekerjaan yang udah pernah dilakukan gitu, atau project yang akan dilakukan. Jadi mungkin fokusnya yang pertama, empathize-nya adalah gimana caranya supaya kita ngerti sebenarnya apa sih yang perlu diimprove dari hal yang udah pernah kita lakuin dengan cara ini yang tadi. Mungkin prosesnya adalah dibagi kuadran seperti ini gitu. Idenya apa aja gitu, yang apa yang bisa diimprove gitu, apakah ada pertanyaan yang belum kita jawab dari yang udah kita lakuin sebelumnya, dan apakah ada ide gitu. Dan ini eksploratif, mau diisi di yang lain juga boleh gitu. Sebenarnya itu sih. Oke. Jawab nggak? Bisa custom, Oke. oke. Berupa template, misalnya company profile. Nah, kalau template company profile dan lain-lain, ini mungkin di tahap crafting ya. Maksudnya template company profile itu isinya akan apa aja gitu ya, sehingga custom sesuai kebutuhan. Ini kan, ini bukan berarti ini adalah suatu suatu hal-hal teknis gitu. Sementara design thinking bicara ini adalah memprovide mindset design thinking ke dalam proses perencanaan, perancangan gitu. Jadi kalau misalnya template company profile dan lain-lain itu mungkin akan ada di websitenya, dan itu tahap crafting. Nah, nanti itu bukan di proses bagian ini gitu. Nanti mungkin prosesnya ketika teman-teman bikin prototipenya gitu. Itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Santer. Oke. Oke, silakan teman-teman yang lain. Untuk waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Oke, Kak Nida, ini mungkin dari Kak Santer. Semua ide atau gagasan semuanya mungkin tahap ini dalam bentuk teks atau tulisan dulu ya. Oh iya, ntar di tahap selanjutnya kita nanti kumpulkan referensi ya di tahap 2 yang generate solution. Jadi ini bentuknya ya kita tulis-tulis dulu aja, kalau mau kasih gambar sebenarnya boleh gitu ya. Cuman explore aja ide sebanyak-banyaknya dimasukin ke sini gitu sebenarnya. Dari setiap kuadran yang udah ada gitu. Oke.
Oke, sisa 1 menit lagi ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Santer. Akan berpotensi redundant ide nggak, Kak Nida? Nah, karena itu sebenarnya di sini ada divergen dan konvergen tadi. Ketika akhirnya kita udah ngeluarin ide ini, nanti kita akan pilih, kita akan convergent thinking, fokuskan kepada satu ide, dan nanti kita akan cari untuk generate solutionnya, fokus di explore di hal itu gitu. Jadi sebenarnya ketika nanti redundant ide itu sebenarnya nggak ada ketika kita bicarain creative thinking gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang emang sifatnya numpuk banget atau banyak banget gitu ya, kita gimana caranya supaya kita analisis dan kita ambil aja dari banyak banget informasi itu akan atau banyak banget hal itu untuk kita jadiin satu conclusion gitu yang paling fit di kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai apa yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu ya, dan sesuai dengan keinginan usernya gitu. Sebenarnya itu. Jadi di sini kenapa ada eksplorasi sebanyak-banyaknya ya karena untuk mengeluarkan semua kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada di otak kita tapi sebenarnya ketahan gitu ya mungkin. Jadi di sini kenapa aku ada frame untuk akhirnya pakai sticky notes dan ditulis banyak-banyaknya gitu. Oke. Oke. Oke, kalau untuk front end mungkin ya untuk bagian interface gitu ya nanti nge-generate biasanya disebutnya user interface designer gitu atau user experience designer kalau sebelum front end-nya gitu ya. Nah, tapi ntar kalau untuk teman-teman programmer ya akan biasanya di front end dulu akan terima hasilnya gitu dari UI designer atau UX designer mungkin itu. Nah, tapi ketika mau eksplorasi teman-teman kalau emang nggak ada desainernya gitu jadi teman-teman front end dan full stack mungkin akan mencoba prosesnya secara langsung dari awal untuk eksplorasi desain ya itu akan berguna gitu untuk proses design thinking dan implementasinya seperti itu. Oke. Oke, Kak Nida udah pukul 16:31. Mau kita review dulu? Oke, mungkin boleh teman-teman di sini aku kasih contoh yang ini ya. Nanti sebenarnya kita akan ada design challenge di sini. Jadi teman-teman semua coba ambil dari 3 hal dari 4 kuadran ini. Misalnya aku coba ambil dulu ya. Misalnya kita ambil hal yang color palette gitu ya. Kita taruh di sini. Terus ini proses kita untuk dari berbagai informasi ini kita pilih gitu. Kita pilih, jadi tadi berpikir meluas dan ini berpikir menyempit gitu ya, kita pilih 3, misalnya, oke kita mau professional summary, kita ambil gitu, misalnya, taruh bawah, terus mungkin call to action for collaborated button, ini mungkin ide yang bagus, kalau yang what works ini mungkin boleh kita coba hapus dulu karena ini akan udah berhasil, jadi kita keep, jadi di sini akan kita keep, oke ini udah berhasil gitu ya. Jadi ini akan ada, ini suatu hal yang harus ada ketika kita bikin di Works ini. Contoh, oke. Seperti ini ya, jadi kita merahin gitu. Nah yang ini yang harus ada, kita ambil di antara 3 ini mana yang mau kita generate solution. Jadi misalnya 3, oke mau bikin certification list boleh. Di sini kita pilih dulu karena supaya kita bisa fokus ya di 3 ini. Nah, dari 3 ini nanti misalnya aku bikin homemade equation, ini adalah design challenge di mana nanti kita bisa fokus untuk mau membuat apa. Jadi contohnya, formulanya adalah bagaimana kita bisa misalnya menciptakan color palette gitu ya. Palette yang sesuai tren dan menarik gitu ya. Sehingga pengunjung merasa nyaman dan puas, mungkin nyaman gitu ya, dan menikmati website kita
Ini untuk home equi solution yang satu. Yang certification list mungkin boleh dibikin home equi solution-nya. Bagaimana kita bisa menciptakan certification list supaya sehingga apa gitu ya. Jadi sebenarnya design challenge ini adalah untuk nge-trigger otak kita gitu ya supaya kita tahu goals-nya tuh apa sih kita menciptakan ini gitu. Goals-nya tuh apa sih, kita mau membuat color palette gitu ya, kita mau menciptakan certification list gitu, kita mau bikin call to action gitu, dan selain goals ada impact-nya. Sehingga jadi kalau misalnya formulanya biar gampang, di sini aku tulis misalnya bagaimana kita bisa setelah itu kita isi ada suatu action ini boleh kata kerja. Nah, ini misalnya menciptakan apa, mengimprove, membuat, menambahkan, boleh ya kalau di website gitu ya. Terus sehingga, kita kasih sehingga. Nah, habis sehingga ini kita kasih suatu impact. Impact-nya itu adalah goals. Impact atau goals. Nah, ini fokusnya kepada si penggunanya. Misalnya sehingga gitu ya, website kita lebih menarik, menyenangkan gitu ya, sehingga website kita secara experience pengguna lebih nyaman gitu ya, boleh gitu. Kalau misalnya call to action tuh akhirnya impact-nya di website kita tuh apa sih gitu. Jadi formulanya adalah bagaimana kita bisa gitu ya menciptakan apa, pakai kata kerja nih, action-nya apa, sehingga impact-nya apa gitu. Nah, ini teman-teman boleh tulis. Jadi yang pertama adalah teman-teman pilih dulu di 3 kuadran ini mana yang mau di-generate gitu. Sementara yang di WordWorks ini berarti yang harus ada di website teman-teman gitu ya, karena ini yang berhasil gitu atau yang menarik gitu. Nah, dari 3 ini nanti teman-teman mungkin kasih challenge-nya nih apa gitu ya. 3 dipilih lah 3 hal gitu ya, 3 aspek gitu. Nah, nanti baru bikin kalimat home equi solution-nya gitu. Mungkin boleh aku kasih waktu 5 menit, mungkin 7 menit ya. Sekarang 36 sampai 45 mungkin boleh. Oke. Di sini.
Oke, ini masih 6 menit lagi ya. Sampai 16.45 ya, Nida ya? Iya, betul. Oke. Oke, sisa 2 menit lagi ya, teman-teman. Silahkan yang mau melengkapi, masih ada 2 menit lagi. Mungkin waktunya ditambah sampai 16.50 ya, Mbak Debbie. Oke. Jadi teman-teman yang belum nanti boleh ditulis aja homework question-nya yang tadi bagaimana kita bisa gitu. Kalau aku boleh share screen, mungkin aku kasih contoh ya. Mungkin boleh nih seperti Kanas rule gitu ya, nanti dipilih 3
Nah, nanti kita bikin cari referensi gitu. Mungkin kita bisa cari referensinya mungkin dari website yang udah ada, nanti kita screenshot, kita taruh di sini, atau kita kasihnya boleh macam-macam. Jadi di sini nanti teman-teman homeku yang udah dipilih 3 ini nanti ditaruh di sini gitu ya, di yang step 2 ini nanti di sebelahnya gitu ya. Mungkin bisa dikasih referensi berupa gambar gitu ya, website yang udah ada gitu. Misalnya inter interaktivitas website meningkat sehingga pengguna dapat terbantu. Nah, contohnya kalau misalnya meningkat itu apa aja yang perlu ditingkatkan gitu ya, atau link-linknya seperti apa, misalnya untuk teknis, hal-hal teknis dan lainnya boleh ditulis di sini step-stepnya gitu, atau detail-detail terkait home GUI yang udah ditulis gitu ya. Kalau ini misalnya tampilan mobile dari website menjadi lebih cantik sehingga dapat dinikmati pengguna. Oke, boleh dikasih gambar referensi tampilan mobile yang menarik, itu di mana mungkin cara generate-nya yang enak untuk bikin tampilan mobilnya di mana, apakah di misalnya instan website gitu ya, yang langsung ada referensi mobilnya, langsung tinggal di layout atau seperti apa, boleh detailnya ditulis di sini. Gambar-gambar juga boleh, referensi gitu boleh di sini. Kalau misalnya menambahkan konten rekomendasi pengalaman kerja pada website sehingga HR dapat melihat pengalaman kerja. Oke, kasih gambar aja, mungkin kasih contoh nih. Kalau misalnya mau nambahin pengalaman kerja itu di mana gitu ya, atau boleh misalnya langsung link ke LinkedIn gitu, boleh link ke CV gitu ya. Nah, itu boleh macam-macam. Nah, untuk teman-teman, aku mungkin kalau ini kan banyaknya website portofolio. Nah, aku mungkin boleh kasih referensi terkait website portofolio di sini ada mungkin oke, aku kasih ini ya, LinkedIn dari Tasya. Nah, misalnya teman-teman mau bikin website portofolio gitu, atau kemarin aku udah cari, nah mungkin boleh kayak gini, aku kasih brandingnya seperti ini ya, misalnya Rara designer critical observer gitu ya, I'm human experience designer, passionate apa, ini jadi headline-nya dia, nanti bisa langsung download CV gitu ya, di sini diklik link kemana gitu, atau download LinkedIn bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi macam-macam, ini ada CV-nya gitu, ada LinkedIn-nya gitu ya, bisa seperti itu. Atau mungkin kalau ide-ide portofolio, website portofolio yang udah ada, banyaknya. Oke, aku coba masuk ke sini. Mungkin terus di sini ada website-website portofolio lain. Coba aku ini ya, coba aku cari. Mungkin banyak ya yang menarik. Oke. Ini aku udah resume ya, sebentar. Mungkin boleh kalau bentuknya misalnya portofolionya ada di misalnya di create-nya pakai Notion gitu. Ini nanti mungkin boleh seperti ini, ada headline-nya, terus nanti ada life experience, practice-nya apa gitu ya. Terus di sini ada work and lecture portfolio gitu, bisa diklik gitu kan. Mungkin ini ada berbagai blog writings-nya juga, terus ada jurnal gitu. Jadi boleh kalau portofolio bentuknya seperti apa. Misalnya ada referensi gitu ya, boleh ditaruh aja di linknya di sini untuk referensinya seperti apa boleh gitu. Atau misalnya portofolionya bentuknya akan ada di Behance gitu. Jadi nanti mungkin dari websitenya nge-link nih portofolio-portofolio di Behance gitu terkait kerjaannya. Jadi banyak platform yang emang bisa untuk nunjukin misalnya portofolio gitu. Atau mungkin ntar boleh masuk ke Medium, yang ada Medium yang suka nulis gitu ya, nanti boleh. Jadi boleh sangat variatif, mau dimasukin apa aja untuk website portofolionya gitu. Itu mungkin kalau dari aku. Jadi mungkin teman-teman yang udah bikin question boleh langsung aja kasih rekomendasi masuk ke step 2 solutionnya apa. Jadi mungkin di website di workshop ini nanti kita sampai ini aja step 2 gitu ya, nanti langsung sesi Q&A gitu mungkin.
Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman, silakan. Oke, untuk waktunya tadi berapa menit, Kak Nida, sampai pukul berapa? Sampai pukul 16, mungkin 16.500, 16.55 ya, nanti 5 menitnya boleh Q&A gitu ya. Oke, 5 menit ya, teman-teman. Silahkan. Sisa 1 menit lagi ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke sesi Q&A. Silahkan.
Oke, udah menunjukkan pukul 16.55, mungkin kita bisa lanjut, Nida. Oke, boleh. Mungkin kalau di sini karena waktunya terbatas, jadi sebenarnya di sini adalah tahap ideation yang teman-teman tadi kasih reference gitu. Dan mungkin akhirnya berbagai macam ya caranya untuk akhirnya kita bisa ideation. Ada teknik-teknik crazy eight gitu ya, yang mungkin teman-teman sketching gitu ya, gambar-gambar prototipe-nya gitu ya, sketsa-sketsa untuk interface websitenya seperti apa gitu ya, setiap fitur diletakkan di mana gitu. Ada juga mungkin akhirnya teman-teman ngebandingin dari produk positioning dari website-website yang udah ada gitu ya, dari referensi-referensi yang udah ada gitu, kira-kira mana yang mau diambil gitu. Nah, jadi mungkin untuk sesi ini selesai gitu karena waktunya terbatas. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh untuk 5 menit terakhir ya, Mbak Debbie. Iya, silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya, boleh. Kita masih punya waktu nih. Mungkin teman-teman bisa langsung open mic aja ya yang mau tanya. Karena untuk materi desain thinking sendiri itu udah selesai nih sampai udah selesai nih ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman kita move ke sesi berikutnya, sesi Q&A. Silakan. Boleh langsung open mic atau drop pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, ini saya juga mau info untuk sekali lagi untuk mengingatkan uh, absensinya ya, absensinya itu akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Jadi ditunggu aja nanti linknya akan saya share barengan sama materinya. Kemudian untuk recording nanti akan saya upload setelah ini ya, apa namanya sesinya selesai. Jadi akan saya share nanti linknya, link apa namanya drive-nya ya, akan saya upload di drive. Jadi teman-teman bisa cek di situ gitu. Oke, mungkin silakan ada yang mau bertanya atau teman-teman mungkin baru pertama juga ini yang baru pertama juga mendapatkan materi design thinking, mungkin masih bingung juga apa namanya implementasinya juga untuk sesi berikutnya ya, untuk kita bikin plugin dan tema itu akan seperti apa, mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman. Yang dirasa kurang jelas, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Esantar. Dari semua frame, siapa yang nanti akan evaluasi nih, Kak Nida, untuk apa nih, sesi design thinking ini? Untuk yang evaluasi ya berarti. Mm-mm. Oke, nah tahapan evaluasi ini akan ada ketika nanti teman-teman udah bikin prototipenya. Jadi waktu udah bikin prototipenya gitu ya, di akhir mungkin prototipenya bisa seperti ini ya. Nanti boleh dijadiin satu website, landing page aja gitu. Atau misalnya yang teman-teman pernah menggunakan Figma atau mungkin Photoshop atau Whimsical dan lain-lain untuk ngebikin prototype website gitu ya, interface-nya. Nah, nanti teman-teman coba kasih kepada teman pengguna, calon penggunanya siapapun gitu ya, sekiranya rekan atau saudara yang kira-kira ya bisa untuk masuk ke website teman-teman, nanti minta feedbacknya gitu. Jadi yang akan evaluasi itu adalah orang lain gitu yang menikmati atau yang menjadi audiens dari websitenya supaya nggak bias gitu. Jadi informationnya atau feedbacknya nggak bias lagi. Nah, nanti ketika teman-teman ngajuin rancangan prototipenya atau website yang misalnya teman-teman udah jadi gitu ya sebelum launching, di sini masuk ke tahap yang pertama lagi gitu. Jadi nanti audiensnya gitu atau yang apa ya pengguna yang menggunakan prototipe kalian gitu ya nanti boleh ngisi sebenarnya di prototipe yang udah dibikin gitu sebenarnya apa yang kiranya menyenangkan yang berhasil gitu apa yang harus diimprove gitu apakah ada kebingungan ketika menggunakannya apa ada ide lain gitu jadi feedbacknya boleh pakai kuadran ini lagi gitu jadi ketika akan ada evaluasi ya evaluasinya nanti ketika akhirnya website kalian gitu ya udah jadi dan bisa digunakan oleh orang lain dan nanti bisa dikasih feedback sebelum di launching gitu.
Oke, semoga menjawab ya Kak Esanter. Jadi untuk apa namanya yang evaluasi itu dari orang lain ya. Itu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya karena waktunya juga sudah mau habis nih teman-teman. Silakan. Oke, ini orang lain itu posisinya apa nih Kak Nida? Orang lain adalah usernya yang menggunakan. Jadi contohnya kalau misalnya gampangnya ya, kan aku nggak tahu nih portofolio itu yang akan melihat itu seperti apa. Gampangnya misalnya aku mau mengimprove aplikasi Gojek di bagian Gosen gitu. Jadi yang aku akan tanyakan adalah user atau pengguna yang menggunakan Gosen, yang pernah menggunakan Gosen. Ketika aku improve dan aku kasih prototipenya ke mereka, mereka akan merasakan perbedaan yang sebelumnya dengan yang baru gitu. Jadi mereka bisa ngasih feedback. Dan karena mereka adalah pengguna Gosen gitu ya, jadi mereka tahu gitu sebenarnya yang enak buat mereka tuh apa, kendala yang mereka hadapi sebelumnya tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya aku mau menciptakan website tentang online shop gitu, online shopnya adalah fokus kepada online shop fashion. Nah, segmen orang yang menggunakan online shop fashion ini adalah misalnya yang akan membeli online shop fashion ini misalnya ibu-ibu gitu ya, mungkin yang pernah juga yang sering membeli produk-produk fashion gitu ya seperti jilbab, mungkin umurnya mungkin berapa spesifiknya gitu, terus tenggang waktunya berapa kali dalam sebulan. Nah, nanti teman-teman bisa cari user yang seperti itu untuk ditanyakan gitu sebenarnya website seperti ini kira-kira oke atau enggak, alurnya seperti apa, informasinya sudah cukup atau belum. Jadi ya sesuai gitu. Kalau misalnya teman-teman ngebikin website portofolio gitu yang kemungkinan yang akan target audiens teman-teman gitu adalah HR gitu ya, target audiens teman-teman adalah rekan-rekan yang ingin konsultasi sama teman-teman atau bekerja sama teman-teman, ya berarti cari orang atau user yang akan seperti itu, segmennya seperti itu gitu. Jadi siapa sih yang akan menggunakan website kita gitu, bukan kita yang ngebikin, siapa sih yang akan masuk ke website kita, nah kita tanya ke orang itu gitu. Goals dari website kita tuh untuk apa, untuk orang yang seperti apa, nah kita tanya ke orangnya seperti itu, usernya. Oke, apakah sudah menjawab Kak Esa? Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum ditutup, boleh open mic atau drop pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Oke, saya tunggu sampai. Oke, udah 17 lewat 3 menit ya. Mungkin ini kandidat terakhir dari saya juga ini ya sambil apa namanya nge-recall lagi nih materi yang sudah kita dapatkan hari ini ya untuk design thinking, materi design thinking. Nah, mungkin sekali lagi nih kandidat untuk mengimplementasikan design thinking nih ke materi besok ya, materi selanjutnya yaitu plugin dan themes development itu seperti apa nih Kak Nida? Apa namanya gambarannya seperti apa untuk teman-teman peserta nih yang sudah join hari ini? Mungkin sekali lagi yang tadi belum join dari awal itu bisa apa namanya poin dari kelas hari ini mungkin bisa Kak Nida simpulkan nih. Oke, untuk poin dari kelas kali ini mungkin dari workshopnya juga dan yang aku jelasin lebih menekankan di desain proses gitu ya, gimana kita menciptakan ideation sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu. Jadi sebenarnya usernya, audiens yang mau masuk ke website kita, yang menggunakan produk kita itu siapa, dan kita fokusnya dengan akhirnya apa sih goals yang kepengen mereka capai di website yang nanti mereka lihat atau mereka kunjungi gitu. Jadi mungkin spesifiknya adalah gimana caranya kita fokus kepada pengguna, fokus kepada audiensnya, untuk akhirnya kita nyiptain solusi, menciptakan suatu fitur, konten, informasi, atau apapun ide yang sesuai dengan pengguna gitu, yang sesuai dengan kebutuhan yang orang yang akan masuk ke dalam website kita gitu. Jadi semua ide, semua referensi ya berdasarkan itu gitu. Oke, ini mungkin terakhir nih dari dari Kak Iwan ya, tutorial kalau bisa yang gampang gimana nih Kak Nida? Mungkin Kak Nida punya referensi gitu. Oke, mungkin kalau referensi dari aku yang paling gampang adalah caranya kita mungkin interview orang gitu ya. Mungkin 5 orang tuh cukup untuk mendapat akurasi 80% akurasi dari goals atau apa ya objektif kita gitu ya. 5 orang itu juga harus spesifik gitu ya. Misalnya semuanya adalah orang-orang yang misalnya akan bekerja sama dengan kita dengan cara melihat
sebentar ya, ada. Oke. Lanjut, jadi fokusnya kepada 5 orang dengan spesifik segmen orangnya ya yang detail gitu. Misalnya 5 orang itu adalah teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang sekiranya pernah bekerja sama dengan kita dan pernah masuk misalnya ke website portofolio kita dan tertarik gitu. Nanti kita interview dengan mereka sebenarnya apa yang bikin mereka tertarik gitu ya, atau apa sih sebenarnya yang kepengen mereka tahu ketika akhirnya masuk ke dalam website portofolio gitu. Apa sih yang informasi yang mereka butuhkan gitu ya, alur dari websitenya itu seperti apa gitu. Terus ketika akhirnya mereka pertama kali masuk website kita gitu ya, sampai akhir itu seperti apa experience-nya, itu mungkin boleh ditanyakan. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang paling gampang interview, jadi dari situ kita bisa dapat insight, dan insight-nya sesuai dengan audience atau sesuai dengan user yang menggunakan atau yang masuk ke dalam website kita. Gampangnya seperti itu. Oke, oke, semoga menjawab ya tadi dari Mas Iwan. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi ya untuk sesi design thinking, ini akan segera saya tutup. Kemudian mungkin saya mau memberikan beberapa informasi ya terkait tadi untuk absensi, nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp, itu barengan sama PDF materi untuk design thinking ya. Kemudian untuk teman-teman tadi mungkin yang join-nya di terlambat atau mengalami kendala koneksi juga, nanti bisa cek recordingnya untuk mempelajari kembali ya materi hari ini. Dan teman-teman, kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, jam 15.30 sampai 17.30. Untuk besok kita juga, untuk besok itu materinya adalah pengenalan plugin dan tema ya. Jadi teman-teman nanti akan saya update untuk link Zoom-nya di grup WhatsApp. Jadi silakan dicek aja gitu. Mungkin dari Kak Nida ada tambahan atau mau kasih closing statement nih sebelum selesai nih, Kak Nida? Oke, siap. Mungkin kalau dari aku sebenarnya design thinking ini banyak banget frameworknya, caranya gitu. Kalau yang ini mungkin sebagian kecil aja gitu di part creative thinking dan explore ideation. Jadi kalau teman-teman mau mengeksplor lebih banyak lagi frameworknya gitu ya, cara-caranya itu mungkin boleh explore aja di internet sesuai dengan objektif kalian gitu ya. Mungkin design thinking for creating website gitu, design thinking for generate ideation. Nah, itu biasanya banyak banget. Tapi sebenarnya design thinking ya apapun yang udah didapat enakan langsung diimplementasikan secara langsung. Jadi mungkin dengan framework ini gitu yang sedikit aku sampaikan bisa langsung diimplementasiin di next project gitu. Jadi learning by doing aja dan masalah jam terbang sebenarnya itu. Oke, terima kasih banyak Kak Nida sekali lagi atas materi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman, khususnya mungkin teman-teman yang baru pertama kali juga belajar tentang design thinking ya, dan mengikuti design thinking workshop. Nah, teman-teman, sekali lagi untuk absensi dan materi akan saya share di grup WhatsApp, jadi silakan ditunggu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja di grup WhatsApp atau boleh japri ke saya ya, teman-teman bisa langsung chat personal ke saya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Nida dan teman-teman yang sudah join hari ini. Oke, kita ketemu lagi besok ya teman-teman di jam yang sama, nanti akan saya update untuk link Zoom-nya, silakan ditunggu aja. Oke, Kak Nida, untuk sesi pertama saya tutup, terima kasih banyak, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, di kelas-kelas berikutnya. Gitu. Oke, teman-teman saya tutup. Selamat sore, selamat istirahat. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Thank you.